Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ko JJ di Celoteh Coach JJ. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 sehat 5 sempurna dalam berpacaran. Tonton video ini sampai selesai. Pada video sebelumnya saya sudah mengupas tentang boleh atau tidak remaja itu berpacaran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita nggak usah terjebak dalam perdebatan boleh atau tidaknya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan hubungan pacaran dalam masa remaja itu dengan baik dan sehat. Nah, Sobat Celoteh, perlu diketahui bahwasanya untuk berpacaran, sebelum menjalin hubungan pacaran itu ada beberapa tahapan yang remaja harus ketahui ya, untuk sampai menjalin yang namanya pacaran. Apa saja itu tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah tahap ketertarikan. Nah, pada tahap ini remaja kita itu lagi mempunyai rasa suka terhadap seseorang ya, suka terhadap lawan jenis. Bisa dikarenakan fisiknya, bisa dikarenakan sikapnya ya, yang membuat kita itu tertarik pada lawan jenis kita, terhadap si doi yang kita incar. Itu tahap ketertarikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap ketidakpastian. Pada tahap ketidakpastian ini kita itu dibuat bimbang. Saya tertarik sama doi, tapi doi ini tertarik nggak sama saya, suka nggak sama saya, ya. Jadi kita itu dibuat bimbang, suka tidak, gitu ya. Pada tahap yang kedua ini kita dibuat pusing lah, kita dibuat pusing sama perasaan kita sendiri. Mungkin dari sikap doi yang kita lagi taksir itu, kok sepertinya iya, kok sepertinya tidak. Jadi kita itu bingung sendiri gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap komitmen atau tahap keterikatan. Nah, di tahap ini si remaja sudah berani untuk mengungkapkan, sudah berani untuk menyatakan perasaannya ya, sudah berani untuk menyatakan ketertarikannya, sudah berani untuk menyatakan cintanya, sudah berani untuk menyatakan sukanya terhadap si doi. Sehingga di sini akan terjalin hubungan kalau iya, kalau tidak, ya tidak. Jadi tidak ada ambang lagi seperti di tahap kedua tadi ya. Ini tahap komitmen dan keterikatan. Jadi di tahap ini dinyatakan bahwasanya oke, saya suka sama kamu, kamu suka nggak sama saya? Kalau sama-sama suka, yuk kita berpacaran. Jadi ada ikatan pacaran. Tahap selanjutnya adalah tahap keintiman ya. Karena kita sudah menyatakan, kita sudah saling menyepakati, oke, saya pacar kamu, kamu pacar saya, kita menjalin hubungan pacaran. Selebihnya kita semakin intim, kita semakin lebih akrab ya, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, kita bisa curhat satu sama lain. Nah, di tahap sini, tahap keintiman ini kita bisa percaya terhadap si doi. Kita mau curhat apapun itu lebih enak, lebih nyaman gitu. Oke, semakin dekat karena sudah ada jalinan yang pasti, yaitu hubungan pacaran. Jadi itu 4 tahapan dalam pacaran. Yang pertama adalah
ketertarikan, kemudian ketidakpastian, yang ketiga adalah pernyataan, ya, kemudian yang keempat adalah keintiman. Lalu mengapa remaja itu berpacaran? Banyak alasan mengapa remaja itu berpacaran. Antara lain untuk alasan remaja itu berpacaran bisa sebagai teman kencan, kemudian untuk motivasi belajar, membutuhkan tempat untuk curhat, ikut tren, kemudian saling bantu membantu, hanya sebagai status, ya, sebagai belajar sosialisasi, sebagai hiburan, kemudian penjajakan sebelum menikah. Jadi banyak sekali alasan-alasan kenapa remaja itu berpacaran gitu. Lalu ada manfaatnya enggak pacaran itu? Ada enggak sih manfaat dari pacaran itu? Kalau menurut saya pribadi sih pasti ada. Di dunia ini pasti ada plus dan minusnya, ya, plus dan minusnya. Nah, salah satu dari manfaat berpacaran itu ada teman untuk curhat ketika kita punya masalah. Jadi ada teman yang bisa menemani kita atau berbagi masalah kita gitu. Kemudian ada yang bisa ngertiin perasaan kita. Yang ketiga bisa menjadi penyemangat, ya, bisa menjadi penyemangat. Belajar bersosialisasi terhadap lawan jenis itu manfaat selanjutnya. Kemudian pembelajaran untuk dapat lebih dewasa karena kita bisa saling menghargai, belajar menghargai satu sama lain. Pasti ada manfaatnya. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita, ya. Nah, lalu apa saja perilaku dalam pacaran remaja itu? Untuk perilaku remaja dalam berpacaran ini banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali. Bisa kita temui di lingkungan kita sekarang ini, ya. Gaya pacaran remaja itu sangat variatif, ya, sangat bervariasi, banyak sekali. Ada yang mulai berbincang-bincang, kemudian mulai cium basah, cium kening, kemudian melakukan masturbasi, meraba, kemudian berpelukan, interkosek, gitu kan. Ini perilaku pacaran remaja sekarang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, sampai mana perilaku teman-teman semuanya? Mana yang teman-teman lakukan? Apa hanya sekedar bincang-bincang atau sudah sampai separah melakukan interkosek atau melakukan hubungan seksual? Itu semua kembali ke teman-teman, mau ambil positifnya atau mau ambil negatifnya. Itu perilaku yang bisa kita temui dalam hubungan pacaran di masa remaja ini. Untuk menjaga kesucian, ya, kita berbicara menjaga kesucian hubungan pacaran itu, ada tip, ya, supaya pacaran itu tetap sehat. Kalau saya menyebutnya 4 sehat 5 sempurna dalam pacaran. Yang pertama adalah sehat secara fisik. Sehat secara fisik. Kenapa sehat secara fisik? Maksudnya apa? Nah, sehat secara fisik ini dalam berpacaran kita tidak diperbolehkan melakukan kekerasan secara fisik. Ketika ada masalah dengan doi, ketika ada masalah dengan pacar kita tidak boleh main kekerasan. Mungkin nampar, mungkin menjambak, mungkin memukul, itu tidak boleh. Dalam pacaran harus sehat secara fisik. Tidak ada salah satu yang dirugikan karena adanya kekerasan secara fisik. Jadi harus sehat secara fisik. Yang kedua adalah sehat secara psikis. Karena banyak sekali kita temui dalam hubungan pacaran remaja ini itu sering terjadi
intimidasi, sering terjadi semacam kasus si cowok ini melarang si ceweknya untuk bergaul dengan teman sebayanya atau teman yang lainnya, gak boleh bermain bersama-sama lagi dengan teman cowok yang lainnya. Ya, ini termasuk dari kekerasan psikis, ada tekanan, ada pelarangan. Padahal hubungan pacaran itu masih tahap latihan bersosialisasi. Jadi kita belum memiliki sepenuhnya, maka kita tidak diperkenankan untuk melarang si A, si B, yang misalnya itu pacar kita, tidak boleh berhubungan dengan teman lainnya, tidak boleh bersosialisasi dengan teman lainnya. Itu nggak diperkenankan. Itu termasuk dalam kekerasan psikis. Gitu ya. Yang ketiga adalah sehat sosial. Sehat sosial di sini, mohon maaf, dari beberapa kasus activity atau aktivitas gaya pacaran remaja itu terkadang kita tidak menghiraukan lingkungan yang ada. Kita mengabaikan. Kita mau pelukan, kita mau ciuman, itu tidak mengenal tempat kadang-kala. Banyak pasangan remaja itu kongko-kongko atau tongkrong di keramaian, tempat ramai, tapi melakukan ciuman dan sebagainya. Nah, ini tidak sehat secara sosial. Ini mengganggu sosial. Maka sobat celoteh, dalam berpacaran, yuk kita lihat tempat. Kembali lagi, apa sih tujuan dari pacaran tadi? Apakah aktivitasnya kita akan sampai sejauh itu, atau itu hanya untuk memberikan semangat kita, untuk memotivasi kita? Ya. Lalu yang keempat itu sehat secara agama. Di sini bagi yang melakukan pacaran, hubungan pacaran, ya, mohon maaf untuk yang mengatakan pacaran adalah tidak boleh, ya silakan, gitu ya. Nah, di sini yang memperbolehkan pacaran tadi, ya, untuk latihan bersosialisasi dan sebagainya, kita harus sehat secara agama. Kita tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Itu batasannya sampai situ. Jadi hindari yang namanya ciuman basah dan sebagainya, itu kita hindari. Kita harus melihat norma-norma agama. Pacaran ya seyogyanya, kita sebagai teman kita menyukai lawan jenis kita, namun tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, bahkan sampai melakukan hubungan seksual sebelum nikah, sampai remaja ceweknya itu sampai hamil. Nah, ini sudah menyalahi, ya, itu sudah parah istilahnya. Maka norma agama harus kita perhatikan. Yang kelima, sobat celoteh, yaitu sempurnakan niat kita. Ya, tadi ada sehat secara fisik, kemudian sehat secara psikis, kemudian sehat secara sosial, kemudian sehat secara agama. Kemudian yang terakhir tipsnya adalah sempurnakan niat. Kembali lagi, niat kita dalam hubungan pacaran remaja ini itu untuk apa? Apakah untuk menyenangkan diri kita sendiri? Apa untuk kita belajar bertanggung jawab, ya? Kita belajar bersosialisasi, kita belajar menghargai satu sama lain. Nah, silahkan kembalikan lagi ke niat kita. Pacaran itu untuk apa? Karena niat itu sangat penting untuk menjalin sebuah hubungan. Sudah sempurnakah niat kita? Ya. Gitu, sobat celoteh. Itu 4 sehat,
5 sempurna supaya hubungan pacaran dalam masa remaja ini tetap aman, tetap sehat. Pacaran boleh asal bertanggung jawab, tidak merugikan pasangan kita, tidak merugikan masa depan kita. Kembali lagi, kembalikan ke niat awalnya pacaran itu untuk apa. Nah, sobat celoteh, mungkin video ini sampai sini dulu. Bagi sobat celoteh yang menyukai video ini, silahkan tekan like, kemudian share ke media sosial sobat celoteh semuanya. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan notifikasinya supaya sobat celoteh semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.